Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat GKN So yang diberkati Tuhan. Mari waktunya kita mau beribadah. Waktunya kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita ambil saat teduh masing-masing. Kita persiapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktunya kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau menyembah-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan dan melayakan kami, sehingga kami boleh layak untuk datang di hadirat-Mu, menaikkan syukur, memuji dan menyembah-Mu. Oleh sebab karena kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Taruh setiap kami hati untuk memuji dan menyembah-Mu, akan bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat dalam hidupku. Rancangan-Mu indah terjadi di hidupku. Di dalam hidupku, rancangan indah-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Katakan, Bapa yang mengerti segala yang perlu. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup. Di dalam hidup, rancangan indah-Mu, rancangan indah-Mu terjadi. Dalam hidup saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setia di
bersyukur Bapa. Oh, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Bersyukur pada Tuhan. Oh, bersyukur padamu. Oh, sebab yang Kau perbuat dalam hidupku. Oh, rancangan-Mu indah bagiku. Oh, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita mau naikkan syukur kita kepada-Nya. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena rancangannya yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Sebab kasih setia-Nya dalam hidup, kebaikannya yang pernah berakhir dalam kehidupan. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur.
Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, sebab karena kebaikan, sebab karena kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Pada pagi hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Taruh setiap hati kami puji-pujian, roh puji-pujian untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melawat kami satu persatu di dalam ibadah ini, sehingga kami beroleh berkat di sepanjang ibadah ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baru seminggu ini kita memperingati kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan yang menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita beroleh pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita punya harapan karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan telah menebus cara hidup yang sia-sia saudara dan saya, sehingga kita tidak perlu gentar akan hari esok. Kita sudah percaya Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Anak Allah. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok, Sebab Dia hidup. ku tak gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Yesus namanya, Menyembuhkan menyembuhkan dan menyucikan. menyucikan, bahkan mati, Tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi Berarti sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar. tak gentar, Oh, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi Berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mengangkat pujian ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan juga menopangnya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya
Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman dari Mbak Yulis. Silakan waktu diberikan. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, ada beberapa informasi dalam sepekan ini. Minggu depan sudah awal bulan, seperti biasa kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara-saudara bisa mempersiapkan diri dan bisa mengikuti perjamuan kudus untuk minggu depan. Kita bisa mempersiapkan semuanya. Dan yang kedua adalah persembahan Paskah. Persembahan Paskah sudah diedarkan dari minggu kedua bulan ini, dan minggu ini adalah minggu terakhir. Nanti minggu depan akan kita umumkan berapa persembahan Paskah yang terkumpul, dan kita akan kirimkan ke GKN Pusat sebagai persembahan untuk misi penginjilan. Dan selanjutnya untuk baptisan, dibuka baptisan bagi saudara-saudara yang belum baptis dan rindu dibaptis, bisa langsung menghubungi sekretariat. Jadi sebelum dibaptis ada prosesnya terlebih dahulu, nanti akan dilayani oleh Bu Vera. Jadi bagi saudara-saudara yang rindu mau dibaptis, silahkan menghubungi sekretariat gereja. Demikian juga untuk penyerahan anak, bagi saudara-saudara yang rindu untuk penyerahan anak di gereja, bisa langsung menghubungi ke sekretariat gereja atau ke Mbak Feby. Setelah ibadah selesai, bagi teman-teman pelayan, khususnya bagi WL dan singer, nanti akan ada training WL dan singer. Tetapi bagi teman-teman yang ingin mengikuti, silahkan, sangat terbuka untuk siapa saja yang berkenan atau ingin belajar bersama-sama. Juga bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, pelayanan terbuka untuk umum siapa saja, tinggal saudara langsung ke sekretariat, ke Kak Feby. Nanti akan kita bantu saudara-saudara yang tepat pelayanan di bidang mana. Terima kasih sebelumnya saudara-saudara untuk sudah semuanya taat mengikuti prokes. Puji Tuhan, ibadah boleh berjalan dengan baik, semuanya tertib, semuanya mengikuti aturan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk partisipasinya semua. Mari kita tetap terus menjaga prokes untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Demikian saudara-saudara, sedikit informasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari waktunya kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan benih yang akan menabur, akan ditaburkan di dalam setiap hati kita. Dan hati kita ibarat sebidang tanah yang akan ditaburi benih itu. Ketika dipersiapkan, maka benih itu akan ditaburkan dan bertumbuh dan mengalami proses, dan waktunya juga akan berbuah. Firman Tuhan berkata bahwa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Setiap proses yang terjadi membawa kita kepada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan, bahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita mau responi
Kita mau ditaburi firman Tuhan, dan bila itu akan membawa kita pertumbuhan dan hidup yang berbuah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih suruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hatiku untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih suruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku, ku siap terima kuasa, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, buka hatiku untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih hidupku di altar-Mu, buka hatiku untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hatiku untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih pada
hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Waktunya dipersembahkan di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdoa. Ya benar Tuhan, kami datang kepadamu di tempatmu yang kudus ini Tuhan, di altarmu, mau menyerahkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami. Biarkan Engkau masuk melalui firman-Mu, menyegarkan hati kami, jiwa kami, agar kami mendapat berkat, agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan, apa yang menjadi hidup kami, yang dimana Tuhan mau ubah, Tuhan mau bentuk melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berotoritas, Allah Roh Kudus yang memberikan kami pengilhaman. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati dan pikiran kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang penuh keterbatasan, kekurangan, biarlah Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan suci kuduskan. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini benar-benar daripada-Mu dan bisa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, puji Tuhan kita masih dalam keadaan sehat. Kita bisa berkumpul, beribadah, datang menyembah Tuhan. Itu semua atas anugerahnya. Kita sudah melihat karya salibnya yang luar biasa, kebangkitannya, menunjukkan kita menang, menunjukkan kita ditebus, diselamatkan dari dosa. Dan ketika manusia menerima Yesus dan percaya, beriman kepada Yesus, mengalami keselamatan. Tapi ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, terangkat ke surga, meninggalkan murid-muridnya, pengikutnya, mereka khawatir, mereka takut, karena mereka tidak akan bersama-sama lagi dengan Yesus. Tapi Yesus menjanjikan seorang penolong yang akan menolong mereka, diberi kuasa untuk mampu menyampaikan Injil, untuk mampu hidup dalam keseharian, yang menuntun kehidupan manusia agar semakin hari moralnya semakin baik, yaitu Roh Kudus, Roh Penolong. Kita semua yang di sini, saya yakin dan percaya, kita adalah orang percaya yang sudah menerima dan percaya Kristus, dan kita sudah lahir baru. Dan tema saat ini, saya memberi tema khotbah saya, hidup dipimpin oleh Roh. Ketika dalam minggu ini saya mengajar anak-anak didik saya, anak-anak rohani saya, dari 8 orang, 4 orang yang belum terima Yesus. Saya mengajarkan mereka belum langsung dari kurikulum yang diajarkan, tapi saya mengajarkan dasar. Kekristenan harus tahu dasar yang terutama di dalam firman Tuhan adalah keselamatan. Mereka harus menerima Kristus dulu, percaya kepada Kristus. Dan saya ajarkan ada 4 anak yang belum mengerti tentang keselamatan, belum paham. Dia masih bilang, saya belum yakin masuk surga, karena masih banyak dosa saya. Itu masih belum paham, belum mengerti tentang karya salib, tentang Paskah. Kalau kita sudah paham, kita sudah ngerti, kita sudah menerima dan percaya Yesus, pasti kita akan memperoleh hidup kekal. Dan itu kepastian janji Tuhan, bukan bohong ya. Karena mereka masih menggelut katanya dengan dosa, makanya gak yakin masuk surga. Terus dengan cara apa lu masuk surga? Harus berbuat baik, amal dan sebagainya. Firman Tuhan, berbuat baik gak bisa menyelamatkan kita. Hanya dengan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus.
Apakah setelah menerima dan percaya Tuhan Yesus, dosa akan hilang? Ya, dosa akan hilang. Tapi ada terus godaan yang membuat kita supaya jatuh dalam dosa. Itu nggak akan pernah hilang selama kita masih pakai tubuh ini. Itu nggak akan pernah lepas karena kita masih pakai tubuh ini. Ada dosa generasi, dosa turun temurun, dosa yang dari Adam dan Hawa, yang dimana itu yang membuat kita semakin hari mau jatuh dalam dosa. Dan saat ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 5 Galatia pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-26. Lembaga Alkitab berjudul Hidup Menurut Daging atau Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang dimana kita semakin hari digoda dengan dosa. Kita tidak bisa lepas dari godaan ini, walaupun kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita di kayu salib. Bahkan bukan dosa saat ini dan kemarin, dosa yang akan datang, itu sudah ditebus Tuhan Yesus. Tapi kita sebagai orang percaya, dikatakan dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita dituntut juga hidup dengan moral yang benar, karakter yang benar, yang dimana hidup kita semakin hari semakin meningkat, ada buahnya. Bukan berarti sudah menerima, percaya, udah gak melakukan semuanya, tidak. Tapi hidup kita selanjutnya harus hidup benar, tingkah laku kita. Dan kita di sini butuh apa? Penolong. Karena ketika kita sendiri itu tidak bisa. Karena cobaan itu akan terus ada dan terus ada. Mari kita lihat poin yang pertama yang kita bisa ambil, ada hal penting dalam Galatia pasal 5 ini ayat 16 sampai 26. Yang pertama, kita dipimpin oleh roh untuk mengatasi tuntutan kedagingan. Mari kita lihat bagian yang pertama tadi, ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini menjelaskan kalau kita terlepas dari kedagingan atau tidak menuruti keinginan daging, kita harus hidup oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh. Karena kalau kita lihat ayat yang 19 dan 21, begitu banyak keinginan daging yang sering mungkin kita lakukan atau yang sering kita jatuh di dalamnya. Di ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Itu semua terus mencoba menggoda kita. Itu nggak bisa dihilangkan. Untuk saat ini nggak bisa dihilangkan karena masih pakai tubuh ini. Cuma gimana cara kita supaya kita tidak tergoda atau menuruti keinginan daging tersebut? Dengan di ayat yang 16 katakan hiduplah oleh roh. Cara yang keliru atau cara yang salah yang sering kita lakukan adalah kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha agar kita tidak melakukan keinginan daging itu dengan cara kita sendiri, tanpa meminta pertolongan dari Roh Kudus. Itu yang salah. Kita berusaha kita mampu. Contoh mungkin melakukan aktivitas, kegiatan, supaya saya tidak jatuh dalam dosa. Pikiran saya ini kalau sendiri jahat gitu kan. Kalau terlalu sendiri di kamar nanti timbul yang aneh-aneh. Akhirnya cari kegiatan yang lain. Besok lagi pas di kamar sendiri ada pikiran jahatnya lagi. Itu akan datang terus menggoda kita. Tapi yang di sini ayat menekankan ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bukan dengan berusaha kita sendiri, bukan karena dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Makanya kita mampu tidak melakukan keinginan daging. Saudara-saudara, di ayat 16 ini menegaskan ini sebuah perintah. Perintah maksudku ialah hiduplah oleh roh. Berarti kalau sebuah perintah di sini kita harus melakukan tanpa ada basa-basi. Kalau diperintah oleh Pak Jokowi kepada bawahannya masih membantah enggak? Enggak kan? Langsung, oh siap Pak, saya kerjakan. Langsung kerjakan. Jadi kalau firman Tuhan katakan hiduplah oleh roh, ini perintah, seharusnya kita hidup oleh roh. Ini bukan himbauan atau saran. Bro, kamu harus hidup oleh roh ya, saran dari saya. Kalau saran itu bisa aja kamu tolak, nggak ikut dan sebagainya. Tapi ini firman Tuhan tegas ketika kita sudah percaya menerima Tuhan Yesus. Setiap bulan kita selalu memperingati perjamuan tentang kebangkitannya, tentang kematiannya. Kita sudah menerima Tuhan Yesus. Seharusnya kita juga harus ingat setelah menerima Tuhan Yesus, kita harus hidup dipimpin oleh roh. Andalkan Roh Kudus. Karena Tuhan tahu kita nggak mampu sendiri, makanya Dia kirim penolong, dikatakan gitu kan. Penolong yang akan menolong kita. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, hasilnya di sini kita bisa lihat kita tidak akan menuruti kedagingan, dan pasal yang 5 ayat 22 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika hidup kita dipimpin oleh roh, kita akan mengalami buah roh. Yang ada di dalam hati kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Itu paling biasa merasa paling penting ya, butuh menguasai diri saya ini, agar jangan saya tergoda. Tapi hukum yang terutama adalah kasih. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang selanjutnya menjelaskan di sini ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kedagingan dan roh itu bertentangan. Jadi tidak bisa hidup bersamaan. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, hidup dalam roh, seharusnya kita menjalankan buah roh ini. Hidup dipimpin oleh roh. Pertanyaannya, kalau kita masih menjalankan kedagingan, apakah sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita? Apakah saya sudah menerima dan percaya Tuhan Yesus selama ini atau belum?
Karena orang yang menerima Tuhan Yesus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada perbuatannya, ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya, bisa jadi dia sudah menerima tapi nggak bertumbuh. Tidak ada belajar, tidak pernah dengar firman Tuhan, nggak baca firman Tuhan. Mungkin saat di gereja cuma tidur dan sebagainya. Jadi nggak ada pertumbuhan iman. Nah, ini berlawanan roh dengan kedagingan. Tidak satu arah. Mungkin sama dengan hubungan yang beda ya. Yang anak muda beda. Berlawanan, tidak satu arah. Tuhannya beda. Ya, kalau sudah tahu Tuhan beda, jangan diterusin. Udah tahu gelap dengan terang nggak bisa menyatu, ngapain? Itu sudah kebenaran. Ngapain diusahakan lagi supaya bisa bersatu? Nggak bisa. Oh, supaya saya sampaikan Injil kepadanya, susah. Menyampaikan Injil karena dia mencintaimu, susah. Tidak bisa. Nanti ketika dia sudah tidak cinta kamu, dia akan tinggalkan kamu. Karena dia mencintaimu bukan karena Tuhan. Kalau dia mencintai karena Tuhan, ya ada kemungkinan. Tapi lebih baik mengenal dia sebelum sesudah dia percaya. Kalau dia sudah percaya dari awal, terus kita kenal dia dan mau bangun hubungan, nggak apa. Karena dia sudah percaya, dia bertemu dengan Tuhan secara langsung, ya kan? Tapi kalau enggak, ya udah susah itu. Saudara-saudara, roh dengan kedagingan itu tidak bisa menyatu. Beda arah, sama dengan orang berjalan juga lawan arah, beda. Nggak bisa. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita adalah orang yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita agar semakin hari semakin baik dipimpin oleh roh. Dengan dipimpin oleh roh, kita bisa mengatasi tuntutan kedagingan dalam diri kita. Dan yang kedua, pimpinan roh menyudahi dari hukum Taurat. Maksudnya di sini hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, yang dimana ada sekitar 613 hukum tentang moral, yang dimana juga ada hukum tata ibadah, sunat dan makanan, ada juga hukum sipil. Hukum sipil ini hukum undang-undang untuk bangsa Israel. Yang kita kenal selama ini hanya 10 hukum Taurat di dalam keluarannya. Itu yang kita kenal. Jangan membunuh, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan menyembah, jangan mengucapkan saksi dosa dan sebagainya. Di sini saudara-saudara yang kita harus tahu bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika Tuhan Yesus bangkit, itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Karena di ayat 18 katakan di sini, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ketika kita sudah menerima dan percaya Tuhan Yesus, kita sudah tidak di bawah hukum Taurat. Kita sudah dibebaskan, sudah dilepaskan. Banyak orang yang berusaha untuk bisa layak, untuk bisa kembali baik dengan hubungan Tuhan, melakukan hukum Taurat. Berusaha. Kalau kita lihat tuntutan dari hukum Taurat kepada kita adalah sempurna. Mari kita lihat di dalam Roma 7 ayat 7. Ini fungsi dari hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apakah itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi dengan hukum Taurat kita bisa mengenal dosa.
Dengan hukum Taurat kita bisa tahu dosa itu apa. Kita bisa tahu hukum Taurat itu salah satunya melarang orang makan yang binatang kuku berbelah dua. Salah satunya B2 ya. Itu makanan yang paling enak buat kita. Dan itu sudah digenapi oleh Tuhan. Itu sudah tidak berlaku lagi buat kita. Dan hukum Taurat inilah yang selalu menunjukkan bahwa kita semakin mau mentaati, semakin kita jatuh dalam dosa. Kalau saudara-saudara saat ini mau pegang mana? Hukum Taurat. Masih mau melakukan atau masih mau dibawa kuasa hukum Taurat atau dibawa Kristus. Kalau di bawah hukum Taurat, orang Yahudi sekarang ya, mereka masih melakukan itu. Enggak boleh melanggar sama sekali. Kayak contoh, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu enggak boleh dilanggar sama sekali. Itu tidak boleh dilanggar sama sekali, maksudnya dalam setiap hari, besok dan seterusnya. Itu enggak boleh. Kalau sudah melanggar, itu sudah tidak bisa kita katakan hidup dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat menunjukkan kesempurnaan. Kita harus bisa melakukan semuanya tanpa ada kekurangan satupun. Dan itulah sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Tuhan Yesus yang menjadi teladan, yang dimana hanya dialah yang bisa melakukan itu semua. Dia memberi teladan selama dia di dunia. Dia mengasihi, dia memberi mujizat, mengalami kesembuhan. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Apakah Tuhan Yesus bisa melawan saat waktu disiksa? Bisa aja. Cuma dia tetap diam, taat, mau naik di kayu salib sampai mati. Saya sempat melihat di TikTok ketika hari Paskah. Kan kalau di kampung saya biasanya ada kayak acara gitu, pakai kayu salib jadi Tuhan Yesus gitu. Terus ada di video saya lihat. Jadi ada yang jadi Tuhan Yesus dipukul-pukul, di belakangnya dipukul. Akhirnya dia sudah rasa sakit, dia balas, dia tenang. Wah, kok dia sampai balas? Itu membuktikan hanya Tuhan Yesuslah yang mampu sabar menerima penderitaan itu. Manusia kalau menerima penderitaan itu pasti nggak mampu seperti orang itu. Ketika dipukul dia udah nggak sabar, dia balas pukul balik. Karena udah sakit mungkin belakangnya kan. Teladan dari Tuhan yang dimana Tuhan taat sampai mati. Dan itulah yang menunjukkan penggenapan akan hukum Taurat. Saudara-saudara, ketika kita melihat hidup kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat, kita sudah menerima Tuhan Yesus. Dengan penggenapan Tuhan Yesus, kita sudah tidak di bawah hukum Taurat dan kita mengalami kemenangan. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Semakin hari hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dosa itu selalu berusaha membelenggu kita. Dengan dosa-dosa yang dulu selalu berusaha untuk kita jatuh dan jatuh terus. Tapi karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan dan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi kita sebagai penolong, kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Dan yang ketiga, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, pimpinan Roh menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Mari kita lihat ayat 24, katakan sini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di sini menunjukkan identitas kita, bahwa di ayat 24 menegaskan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Identitas kita adalah orang yang sudah dimiliki Kristus. Orang percaya adalah milik Kristus. Hidup bukan berorientasi pada diri sendiri, tetapi hidup ini untuk Kristus. Ada Kristus di dalamnya. Hidup kita bukan hanya untuk sendiri, tapi untuk Kristus. Ini yang harus kita sadari. Yang menjadi keliru dalam kehidupan kita,
Seringkali kita mencari identitas diri kita dengan bersembunyi di mimbar, bisa melayani, menunjukkan bahwa saya adalah milik Kristus, menunjukkan bahwa diri saya dengan melayani Tuhan. Padahal identitasnya masih belum sungguh-sungguh atau belum menerima dan percaya kepada Kristus. Masih juga salah dengan mencari identitas dengan gelar kita, dengan hal-hal yang kelihatan rohani, bahkan dengan KTP kita, KTP Kristen. Ini hal yang keliru atau hal yang salah, menunjukkan identitas kita milik Kristus dengan menunjukkan bahwa hidup kita sering melayani dan sebagainya. Tidak salah melayani, tapi jangan kita bersembunyi atau memanipulasi hidup kita di atas mimbar, di atas altar dengan rajin beribadah, memakai KTP Kristen. Jangan. Tapi kita harus menunjukkan benar-benar kita adalah milik Kristus, hidup yang dimana sudah dimenangkan oleh Tuhan. Hidup yang sesungguhnya sudah ditebus, yang dimana ayat 24 katakan di sini, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Benar-benar milik Kristus sudah menyalibkan kedagingan kita, meninggalkan hidup lama kita, sudah hidup baru. Dan ayat selanjutnya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh itu tidak permanen, saudara-saudara. Maksudnya tidak permanen, kita bukan robot. Tuhan masih memberi kita kehendak bebas. Bukan berarti Tuhan yang ngatur semuanya, jadi kamu cuma gerak-gerak gitu. Enggak. Roh Kudus mengingatkan, memberitahu di hati kita untuk melakukan yang benar. Keputusan di kita. Sama dengan orang tua dengan anaknya. Orang tua selalu ingatkan, nak, gini ya, belajar baik-baik, kuliah baik-baik, pacaran baik-baik nak, dan sebagainya. Orang tua selalu ingatkan, tapi keputusan di siapa? Di anaknya. Mau taat atau enggak, mau dengar atau enggak, mau lakukan atau enggak. Kalau anaknya keras kepala, ya pasti dia enggak akan lakukan. Jangan jadi kayak maling kundang dikutuk ya jadi batu. Ya kan, cerita rakyat. Dan ayat selanjutnya dikatakan sini, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Orang yang sudah milik Kristus seharusnya tidak gila hormat, tidak saling menentang dan mendengki. Ketika kita sudah memiliki Kristus, identitas kita adalah milik Kristus, kita harus dipimpin oleh Roh. Seharusnya kita memiliki buah roh, bukan buah-buah roh ya. Kalau buah-buah itu kan banyak, ini buah roh. Alkitab cuma bilang tetapi buah roh ialah, buah roh itu satu, tapi di dalamnya banyak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika kita sudah dimiliki Kristus, hidup kita berorientasi kepada Kristus, dan kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami agar kami terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kami sudah dimenangkan, kami sudah ditebus, kami menjadi orang-orang pemenang yang sudah diselamatkan Tuhan. Kami sudah menerima Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu, karya keselamatan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bahkan kami bersyukur lagi bahwa Engkau akan mengirim seorang penolong kepada kami, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami semakin berbuah, agar kami semakin menjadi hidup benar di hadapan Tuhan secara moral kami Tuhan, secara perilaku kami, tindakan kami Tuhan. Bahkan gaya hidup kami Tuhan terus ubahkan agar kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan tolong mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Tuhan tolong. Tuhan pakai jemaat Tuhan selalu berkati.
Selalu kuatkan Tuhan dengan orang-orang yang di sekitar mereka, bahkan melalui firman-Mu yang mereka dengar, agar firman-Mu semakin bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup mereka. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka Tuhan, jamah Tuhan. Tuhan tolong memberi solusi, memberi jalan keluar yang butuh pertolongan. Tuhan datang menghampiri mereka dan teguhkan iman mereka agar mereka terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terus bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah jawaban hidup kami, karena Tuhanlah penolong kami, dan Tuhanlah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami ini, berkati mulai dari tingkat provinsi, bahkan yang sampai terendah, bahkan pemimpin-pemimpinnya Tuhan, Pak Presiden, Tuhan tolong mereka memberkati setiap pribadi-pribadi yang memimpin negara kami ini. Biar Tuhan berikan hikmat bijaksana agar mereka bisa memimpin negara kami dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, agar negara kami ini menjadi negara yang makmur, yang penuh damai sejahtera, yang dimana kami bisa merasakan kasih Tuhan, yang dimana juga Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, gereja GKN yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para penginjil Tuhan. Tuhan terus memberkati dan menyertai, bahkan gereja kami GKN Sono Pakis. Tuhan terus memberkati gereja-Mu ini. Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan memberkati yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin di gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya Tuhan. Biarlah terus keluarga hamba-Mu ini menjadi teladan bagi kami Tuhan, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan berkati kami semua agar terus kami bertumbuh dan terus kami bisa menjadi berkat di lingkungan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, dan terima kasih Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan, biarlah itu meteraikan di hati kami, di pikiran kami, dan menjadi gaya hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati firman Tuhan ini, amin. Mari kita mau lihat untuk yang berulang tahun di minggu ini. Bagi yang berulang tahun di bulan ini, silahkan bisa maju ke depan. Ada Saudari Boy, Saudara Paulus, Saudari Hesti, Saudari Ani, Ibu Clara, Bapak Yohanes Samuel, dan Bapak Herianto. Mungkin ada nama-nama yang berulang tahun tetapi belum tercantum di layar, bisa juga sekalian maju ke depan. Ada perayaan khusus ulang tahun di bulan ini. Silakan. Masih ada yang berulang tahun di bulan ini, silahkan maju ke depan. Ada yang terlupakan? Tidak ada lagi yang berulang tahun di bulan ini.
mendekat, dia akan didoakan Bapak Gembala. Saudara, mari kita sama-sama doakan yang berulang tahun. Ada Joy, ada Pak Heri, ada Ani, ada Desi, ya. Enggak lupa kok, takut lupa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini diberi kesempatan untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Dan barangkali ada yang tidak hadir di gereja, kami tetap minta Tuhan lawat mereka untuk memberkati mereka. Karena kami semua berdoa dan mohon berkat atas saudara-saudara kami yang berulang tahun, Joy, Heri, Ani, dan Desi. Kami percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan hadir. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Kami mohon berkat-Mu, mereka yang berulang tahun baik dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, dan segala aktivitas yang sedang mereka kerjakan, studi. Kami mohon anak-anak-Mu diberkati, sehingga apa yang diperbuatnya berhasil dan menghasilkan keuntungan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa buat mereka yang berulang tahun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Tuhan Yesus memberkati Ani. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Setiap dirinya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara kita yang Selamat berulang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat yang diberkati Tuhan, kita juga akan mendoakan Bapak Ibu Gembala kita yang hari ini juga berulang tahun. Ini yang spesial punya. Ulang tahun pernikahan yang ke-51. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat GKN yang dikasihi Tuhan, kita mendoakan Bapak Ibu Gembala kita yang hari ini juga menemui hari ulang tahunnya yang ke-51, ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati. Pada hambanya Bapak Peter untuk mendoakan. Ada yang mau disampaikan Bapak Gembala? Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, kita sama-sama doakan Bapak Gembala kita happy anniversary yang ke-51. Wow, luar biasa ya, Tuhan menyertai, Tuhan menolong keluarga Bapak Gembala sampai yang ke-51. Luar biasa penyertaan Tuhan. Ya, kita doakan sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita karena Tuhan sudah menolong Bapak Gembala dengan Ibu Gembala, yang dimana Tuhan menyertai kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Tuhan menjaga, yang dimana hubungan mereka yang sudah Tuhan sampai saat ini, sampai 51, itu semua atas anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai keluarga ini, semua atas pemberkatan Tuhan.
kasih karunia Tuhan dalam keluarga hamba-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala agar semakin hari terus dipakai oleh Tuhan, memberkati kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan pelayanan Bapak Ibu Gembala terus menjadi teladan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka, memakai mereka tetap eksis dalam melayani Tuhan. Terus juga memberkati keluarga Bapak Ibu Gembala, anak-anaknya, cucu-cucunya. Tuhan terus memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dalam mendidik anak-anak mereka. Cucu Bapak Gembala Tuhan memberkati agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, keteladanan iman yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Gembala buat kami semua, agar Tuhan terus menyertai keluarga ini esok sampai selama-lamanya. Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk hari yang berbahagia ini, karena Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi orang tua kami, keluarga kami, Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus, indah syukur kami. Amin. Haleluya. Ulang tahun yang ke-51, ulang tahun Emas Plus. Demikian kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Kepada Bapak Gembala untuk mendoakan doa berkat bagi kita semua. Sebelum kita pulang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang terus berdoa buat kami, khususnya kami berdua. Sudah 51 tahun kami hidup berumah tangga. Itu juga semua anugerah. Tahun ini juga saya hidup di dunia sudah 80 tahun. Jadi waktu yang cukup lama. Bersyukur karena masih bisa bersama saudara-saudara di sini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus setia dengan janjinya. Saudara harus tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik buat saudara. Dia yang memelihara saudara, menggembalakan saudara. Saudara punya gembala yang agung, yang peduli baik setiap kebutuhan jasmani dan rohani saudara. Tetaplah bersama Dia. Saudara punya Tuhan Yesus yang adalah juru selamat saudara, yang menjamin masa depan saudara untuk hidup di dalam kerajaan Bapa di surga. Ini bukan perkara yang kecil. Tuhan Yesus serius untuk memberkati saudara dengan rela menderita dan mati di kayu salib, yang baru saja kita peringati dan masih kita peringati. Bahkan akan selama kita ingat, salib adalah perkara yang besar. Tanpa salib, hidup kita tidak ada artinya. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara. Kasih karunia, anugerah, dan berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan rela menderita dan mati untuk menebus dosa saudara,
Dialah yang akan menyertai saudara, menjaga dan memelihara hidup saudara baik hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus adalah Tuhan bagi saudara, yang mengasihi dan rela menderita untuk saudara. Baik hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya, kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Sampai kita berjumpa kembali. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.